Ini adalah reruntuhan salah satu gereja di Efesus pada abad kelima, ya, pada abad kelima, di mana ada jemaat Tuhan ditemukan beribadah di tempat ini, menjadi kenangan sejarah buat kita bahwa iman Kristen itu bisa telusuri dengan pendekatan historis. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya ada di Efesus yang ada di daerah Turki. Kalau Bapak Ibu lihat runtuhan gereja Efesus yang dibangun katanya abad keempat atau abad kelima, ditemukan ada orang-orang Kristen yang berada di Efesus beribadah di tempat ini. Ini merupakan penggalian daripada para penemu dalam sejarah penggalian di tempat ini dan merupakan bukti buat kita bahwa iman Kristen bisa ditelusuri dengan penggalian sejarah sekalipun. Saya akan membacakan satu ayat buat kita untuk menjadi dasar pertemuan renungan kita pada hari ini yang terambil dalam Wahyu 2 ayat yang kedua dan keempat. Alkitab katakan demikian, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Jemaat di Efesus terkenal dengan pujian-pujian yang luar biasa oleh Tuhan Yesus lewat perkataan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dikatakan demikian, Tuhan tahu pekerjaan mereka, Tuhan tahu jeripayah mereka, Tuhan tahu ketekunan mereka, dan Tuhan tahu mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat, dan mereka adalah jemaat-jemaat yang dewasa yang bisa menguji ini rasul palsu atau rasul asli. Dan mereka juga itu adalah jemaat yang menderita, ya, mereka tekun menderita demi nama Tuhan dan tidak kenal lelah. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa di Efesus dikenal dengan satu kuil Dewi Artemis, penyembahan berhala yang begitu rupa yang coba mengganggu atau menekan iman Kristen. Namun demikian Alkitab katakan bahwa jemaat Efesus itu sabar menderita. Ya, mereka teguh berpegang pada imannya meskipun ada tekanan ajaran Dewi Artemis yang begitu besar di Efesus. Namun demikian meskipun mereka mendapat pujian yang luar biasa dari Tuhan Yesus atas ketekunan, kerja keras, pelayanan, iman dan penderitaan mereka, Alkitab katakan, namun Tuhan punya teguran buat mereka. Dikatakan, "Demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang Kristen, saudara, kita perlu tekun, kita perlu beribadah, kita perlu semangat, kita perlu hati-hati juga, dan kita juga rela menderita demi nama Tuhan apapun yang terjadi. Namun di balik itu semua, Alkitab ingin menegaskan segala sesuatu yang Anda upayakan dalam iman, ketekunan, pengorbanan, penderitaan, loyalitas saudara pada Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan kasih yang semula, ya, kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang kita dapatkan waktu kita pertama kali percaya pada Yesus. Pasti kasih itu membuat kita menjadi bersemangat pada Tuhan, suka beribadah, mendasari segala sesuatu dengan cinta Tuhan dalam semua aspek kehidupan kerohanian kita. Dan kalau kasih itu mulai luntur, tidak ada Bapak Ibu, maka itu yang terjadi pada jemaat di Efesus. Mereka sudah melakukan aktivitas agamawi saja. Jadi sebagai rutinitas agamawi, beribadah sebagai rutinitas agamawi, berdoa, melayani. Jadi tidak ada keterkaitan spiritualitas di situ. Bahkan mungkin hati mereka jauh daripada Tuhan walaupun mereka kelihatan dalam praktek ibadah. Buat kita dewasa ini Bapak Ibu yang suka melayani, yang tekun melayani, yang suka beribadah, rajin ke gereja, coba kita cek hati kita, apakah masih ada kasih yang mula-mula di situ. Pastikan bahwa kalau kita punya kasih yang mula-mula, maka saya percaya tetap drive kita dalam segala suatu pelayanan itu atas kasih itu. Tapi kalau kasihnya tidak ada, maka segala sesuatu kita kerjakan dengan rutinitas belaka. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Biar lewat renungan ini kita diajarkan untuk tetap membara bagi Tuhan, ya, semangat bagi Tuhan. Namun jangan lupa
Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam iman, pelayanan, keikutan kita kepada Tuhan, biarlah itu atas kasih yang mula-mula. Kasih yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan senang kepada kita dan Tuhan pasti memberkati kita. Kiranya renungan jadi berkat buat saudara. Tuhan berkati kita semua. Shalom.